Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tajali dari mahasiswa PPL UIN Antasari. Jadi kita pada hari ini akan belajar tentang ilmu kalam, yaitu pengertian, ruang lingkupnya, dan fungsinya. Latar belakang ilmu kalam. Ilmu kalam pada mulanya hanya berkisar persoalan keislaman. Pembahasannya pun bersifat sederhana. Ruang lingkupnya hanya persoalan keislaman, akhlak, dan tauhid. Saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, semua persoalan dapat dijawab dan diatasi oleh beliau. Jadi, ilmu kalam belum dikenal. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak orang yang mengaku sahabat Nabi SAW, bahkan musuh-musuh Islam, membuat pernyataan-pernyataan tentang persoalan agama atau akidah. Pernyataan-pernyataan itu diperbincangkan pada forum-forum diskusi para cendekiawan muslim. Contoh pernyataan tersebut berupa pertanyaan, siapakah Allah? Dapatkah Allah Subhanahu wa taala dilihat? Seperti apa wujud Allah? Dan apakah surga dan neraka itu ada? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan argumentasi yang logis. Dari jawaban yang ada, kemudian membentuk komunitas pro dan kontra yang berkepanjangan sehingga muncullah bermacam-macam paham dan aliran-aliran kalam. Ilmu kalam terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Ilmu yang artinya pengetahuan, sedangkan kalam artinya perkataan, percakapan, atau pembicaraan. Menurut Muhammad Abduh, ilmu kalam ialah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib Allah yang ada baginya, sifat-sifat jaiz yang disifatkan baginya, dan sifat-sifat yang tidak ada baginya, juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib ada pada dirinya, dan hal-hal jaiz yang dihubungkan pada diri mereka, dan hal-hal terlarang yang dihubungkan kepada mereka. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Adapun alasan kenapa ilmu itu bisa disebut dengan ilmu kalam. Yang pertama, masalah pembicaraannya ialah firman Allah atau dalil-dalil Al-Quran. Terus yang kedua, dalil-dalil yang digunakan para mutakallimin adalah pikiran. Mutakallimin ini di sini ialah orang-orang yang ahli dalam ilmu kalam. Itulah yang disebut mutakallimin. Terus yang ketiga, cara pembuktiannya hampir sama dengan logika dan filsafat. Hanya saja ilmu kalam di sini persoalannya ialah ada ilmu agama. Nah, itulah yang membedakan antara logika dalam filsafat. Ruang lingkup ilmu kalam. Menurut Hasan al-Banna, ruang lingkup ilmu kalam itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, ilahiyat, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama, dan sifat-sifat Allah, serta af'al Allah. Yang kedua, nubuat, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan karamah. Terus ketiga, ruhaniyat, yaitu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Terus yang terakhir, sam'iyat, yaitu kajian tentang segala hal yang hanya bisa diketahui lewat sam'i,
yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka. Adapun fungsi ilmu kalam. Yang pertama, untuk menumbuhkan kualitas tauhid yang merupakan tujuan paling utama bagi kehidupan seseorang. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Al-Quran bahwa untuk menumbuhkan tauhid perlu dihadirkan dalil akal sebagai argumen yang mudah dicerna. Yang kedua, sebagai penjelas akidah Islam, sekaligus memperkuat dan menghindarkan diri dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, baik dari orang-orang yang mengatasnamakan tokoh atau cendekiawan, dan ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang tidak menyukai Islam. Yang ketiga, menjelaskan landasan keimanan umat Islam dalam tatanan filosofis, logis, dan rasional berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, sebagai penolak akidah yang sesat, maksudnya tidak lurus dalam menjalankan agamanya. Pembahasan ilmu kalam berisikan pemulihan kembali ke jalan yang murni, serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan terhadap ajaran-ajaran yang telah diperbuat dan diwariskan oleh para ahli. Terus yang kelima, kehadiran ilmu kalam memberikan tawaran pemikiran ketuhanan mengenai dalil tentang pokok agama. Yang terakhir, fungsinya menjelaskan secara rasional interpretasi akal tentang kebenaran Al-Quran untuk orang yang belum meyakini kebenaran Al-Quran dan beriman kepadanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Tetap semangat untuk adik-adik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.